skizofrenia itu masuk gila kan? Iya lah, kelainan. Ada sakit lah. Ada sakit jiwanya itu. Termasuk bipolar. Oh ya bipolar. Ya. Bipolar tuh. Jadi kestabilan emosinya tuh jiwanya tuh. Dia sampai nggak bisa ngontrol. Termasuk itu bipolar awalnya bisa dari delusi kan? Bisa. Orang-orang yang benar-benar kurang istirahat itu bisa delusi kan? Betul. Dia kayak ada bisikan-bisikan gitu. Betul. Padahal karena dia lelah gitu. Betul. Terus ada faktor goibia kan. Nah ini saya menariknya. Tadi saya mau nanya ini tapi takut salah. Iya. Karena kamu udah mancing goibia. Penyebab yang paling utama tuh Allah cabut nikmat sehat akal. Itu hakikatnya tuh. Intinya tuh hakikatnya tuh Allah cabut nikmat sehat akal yang mungkin masih belum banyak orang mensyukuri satu nikmat ini. Ya, ketika kita dalam tanda kutip sakit gitu ya, masih bersyukur dia masih diberikan nikmat sehat akal. Ada nikmat sehat akal, Allah cabut nikmat sehat akal. Itu hakikatnya seperti itu. Hakikatnya itu dicabut nikmat akal. Iya, Allah cabut nikmat sehat akal. Itu kan seperti ini kan. Tahu nggak yang saya nonton channelnya Kang Deddy. Kang Deddy yang jadi Bupati Purwakarta. Itu ada yang menceritakan anak itu jadi gila gara-gara dia pengen Kawasaki Ninja. Nah, coba ini relasinya pengen motor Kawasaki Ninja, dia bisa jadi gila. Apakah gara-gara motornya, atau gara-gara keinginan yang tidak terpenuhi, atau gara-gara dia tidak bersyukur? Ada 3 faktor. Betul. 3 faktor. Betul. Di sudut pandang kan? Iya. Kalau dari runut yang tapi bukan salah pabrik Kawasaki kan? Ya siapa tahu kan, oh itu salah pabrik Kawasaki, kenapa bikin motor Kawasaki? Jadi ada yang bilang. Jadi ada orang yang pengen. Itu mah kayak Kang Ibing, kenapa ini digantung kenek jawabannya. Betul. Jadi bukan karena objeknya, iya betul. Motor Kawasaki ya. Bukan. Innernya tadi, internal di dalam dirinya. Karena keinginan tidak terpenuhi. Iya tadi tuh, dia tidak rasa syukurnya itu kan rumusannya pasti. Bahkan mungkin keinginan kita tidak terpenuhi. Kalau kitanya masih bisa bersyukur, kita aman-aman sih. Aman. Terus menarik juga ini kan. Nah. Jadi setiap orang pasti punya keinginan. Iya. Ketika keinginan itu tidak terbendung dan tidak terpenuhi, maka dia ada kemungkinan untuk, yaitu kata Yulia Iglesias, crazy. Nah ini kan satu lagi nih. Iya. Kan kita ada istilah gini. Kalau saya merasakan juga waktu saya dulu masih remaja, saya melihat wanita itu tergila-gila. Ini kan bahasanya secara diksi tergila-gila orang. Itu bisa jadi gila beneran nggak? Bisa. Oh bisa. Kalau tidak, ketika ditolak tidak mensyukuri. Itu ya. Bukan tuh. Gimana caranya ditolak? Alhamdulillah ditolak. Iya, ya soalnya berat kan. Enggak, dia tidak mensyukuri keadaan dia. Harusnya dia syukuri ya. Ya syukuri aja karena masih banyak nikmat yang lain. Ya, hanya satu nikmat perempuan ini saja. Lalu dia menafikan nikmat yang lain sehingga dia nggak mensyukuri nikmat yang lain. Akhirnya Allah cabut nikmat yang sudah ada pun Allah cabut. Sebenarnya yang bisa lebih gila wanitanya juga kan. Kenapa tuh? Ya dia bisa jadi gila karena dicintai oleh laki-laki itu dan laki-laki itu mungkin mengerikan. Bisa itu jadi gila juga. Jadi sebenarnya ya beruntunglah ya yang ditolak cinta ya. Iya. Walaupun udah tergila-gila dia tertolak, dia sampai saat ini ya tidak gila gitu. Untungnya tidak gila. Jadi bukan salah perempuannya. Bisa jadi salah perempuan. Salah perempuannya di mana? Dia memancing orang untuk tergila-gila sama dia. Makanya di agama diatur ya nggak boleh tebar pesona. Tebar pesona. Nah itu ya teteh-teteh yang cantik-cantik, hati-hati Anda itu bertanggung jawab terhadap ODGJ. ODGJ. Jadi kalau saya salah tanpa ulangan. Sampai ada bahasanya gini kan. Ini mungkin ada ini.
Jadi memang kalau dalam hukum agama tuh nggak sepihak, nggak hanya sepihak menyalahkan salah atau benar tuh. Berarti motor Kawasaki tadi salah? Bisa jadi salah. Kenapa harus bikin motor Kawasaki? Ninja ya? Begitu jor-jorannya dia mensugestikan bahwa dengan Kawasaki itu seperti ini, Kawasaki seperti ini. Bahkan gitu mah nggak ramai atau dunia kan? Iya, kalau melihat sudut pandangnya ke situ ya memang seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang agama tuh tidak ada yang hanya menekan ke satu saja. Maka kata Nabi Isa, orang yang sukses tuh orang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi segala sesuatunya tuh ini salah saya. Kenapa saya mencintai perempuan yang salah? Kenapa padahal dia bukan jodoh saya? Itu berarti lalu kenapa saya memaksakan saya untuk bisa dikatakan teknik bersyukur juga ya. Jadi supaya Anda tidak terganggu kejiwaan, Anda pandai-pandai bersyukur. Nggak ada, oh ini mutlak, yang ini salah, ini mutlak, ini salah. Bahkan kalau misalnya ada ketika kita melihat orang berbuat tidak baik, salahkan diri sendiri. Kenapa saya kenapa saya tidak mengingatkan dia untuk jangan melakukan itu? Ketika saya udah berusaha kok sekali, 2 kali, 3 kali, apa saya sudah mendoakan sungguh-sungguh malam? Terus sampai ketika istri kita nih, dalam tanda kutip, waduh kayak gimana? Salah saya belum sungguh-sungguh mendidiknya dengan baik. Salah saya, kenapa saya belum sungguh-sungguh doanya? Sudah sejauh mana saya nangis mendoakan istri saya? Ini seperti itu. Tapi di sisi lain, istri pun ada kesalahannya, satu kali lagi beda lagi. Jadi emang sebuah kasus itu harus holistik ya, harus menyeluruh dilihat dari berbagai sudut pandang. Kita kembali ke laptop kan. ODGJ ini faktor paling utama itu inner rohani ya, karena dia mengharapkan sesuatu dan dia terlalu tinggi harapannya, ketika tidak dapat kekecewaan itu membludak. Ajepet gitu. Jadilah dia bisa sembuh nggak kan kalau gila itu seperti itu? Ya bisa. Maaf ya, gila jangan ngomong gila ya. Oh iya. Orang dengan ODGJ lah. ODGJ. Ya agak sulit juga kita nih. ODGJ. Jadi kan ada hadis tuh Nabi sampaikan, tidak setiap Allah menurunkan suatu penyakit, permasalahan, pasti Allah pun ada obatnya. Ada penawarnya. Kecuali tua. Ya, kecuali tua. Bukan pikun, tua ya. Tua. Dan kalau udah tua, tergila-gila sama wanita muda, sampai dia jadi gila, wah itu merugikan. Wah itu. 3 dia, udah tua tidak bisa diobati, tergila-gila terhadap wanita muda itu bahaya juga. Itu ekspektasi terlalu besar. Jadi gila. Tapi kalau gairah syahwat kan makin tua tuh makin jadi. Maksudnya ada 2 yang dia tuh nggak ada matinya. Saya itu kan sekarang umur agak meningkat, itu gairah meningkat juga kan. Itu bisa tergila-gila kan itu? Bisa ya. Bisa. Bahaya. Bisa. Jangan bahas itu deh. Jangan. Yang bahas tadi. Ini kita solusinya semua penyakit ada obatnya. Iya. Kalau seseorang ODGJ sampai kena ODGJ, terus dia bisa disembuhkan. Iya. Dia bisa disembuhkan dengan apa yang disembuhkan? Ya tadi gitu ya. Kalau melihat dari kaidah itu, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, atau kalau dijabarkan secara umum permasalahan, pasti Allah pun akan berikan jalan keluarnya. Atau kalau penyakit itu obatnya, penawarnya. Kalau yang saya pahami dari runutannya, ini ngambil dari yang mana ya, akumulasi lah. Dari yang saya pahami dari kajian ini, dari keterangan ini dan sebagainya itu, yang pertama tuh lingkungan sekitarnya bagaimana untuk memohon sama Allah. Doa. Pertama doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa ibu kan? Doa ibu lebih dahsyat lagi. Bisa. Doa betul. Pertama doa yang paling terdekat dengan orang tersebut. Ibunya, istrinya, temperamentnya itu. Doa yang kuat banget. Doa itu kan bisa merubah nasib, takdir. Sampai bisa merubah takdir. Takdir itu bisa salah satu yang bisa merubah takdir itu. Betul. Itu doa, itu pengobatan bab goibiyahnya. Lalu setelah doa apa? Sedekah. Ibunya, suaminya, pasangannya, istrinya, kalau ininya, anaknya, sedekahkan, niatkan, ya Allah, saya sedekah ini niatkan untuk kesembuhan
Kata Nabi nih, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah ya. Sedekah. Nah kalau kasusnya pengen Kawasaki, pengen Kawasaki lagi nih. Apa nyebut merek? Nah emang di judulnya gitu, Iya. Kawasaki Ninja dia. Berarti ibunya harus beli sedekah. Kawasaki kan? anaknya. Kayak main realistis itu. Kenapa harus nunggu gila? Saya mau tanya. Kenapa harus nunggu gila? Betul. Kan sama-sama aja beli Kawasaki Ninja nanti. Berarti Iya. ya kok gila? ODGJ, maafin ya kalau. Nah ini sekarang tadi obatnya salah satunya berdoa, sedekah, ikhtiar secara Dohir. dohir. Secara dohir, kalau yang saya pahami bahasa sederhananya itu ada gangguan hormon, lalu elektrik saraf di kepala. Itu bisa dijelaskan secara medis, secara betul. medis. Ya, secara ilmiah. Jadi dia tuh apa yang tidak tersuplai ke otaknya gitu. Betul. Informasinya itu nggak nyampe ke otak kenapa? Betul. Apakah dia di sini belok dulu gitu, mana gitu. Kita kan otaknya tidak bisa mensinkron dengan hatinya. Betul. Ya kalau bahasa mudahnya tuh ketika hati tuh kecewa kuat, itu hati gelisah sekuat apapun, maka pikiran akan tegang, akhirnya otot saraf pun akan tegang kaku. Dia menyumbat bisa. Betul. Akhirnya suplaian oksigen, suplaian nutrisi, bahkan sel darah, sel-sel di tubuh di darah pun mati. Dan darah pun karena hati gelisah itu katanya mengental kan. Ya, jadi sel darahnya mati, sehingga ketika mati dia jadi sampah, jadi toksin, lalu mengumpul bisa jadi kental. Mengental gitu ya. Jadi dia tidak bisa menyuplai. Oh secara dohirnya berarti penyembuhan pun ada ya medisnya. Ada. Kayak ODGJ itu tahu nggak? Schizophrenia itu kan salah satu turunan gila. Iya, tahapan. Kan ada gila udah tua, gila tergila-gila sama wanita muda. Yeah. Ini banyak sekali gila. Betul. Nah, skizofrenia itu termasuk gila kan? Iya, kelainan. Ada sakit lah. Ada sakit jiwanya itu. Termasuk bipolar. Oh ya bipolar. Bipolar tuh. Jadi kestabilan emosinya tuh jiwanya tuh. Dia sampai nggak bisa kontrol. Termasuk itu bipolar awalnya bisa dari delusi kan? Bisa. Orang-orang yang benar-benar kurang istirahat itu bisa delusi kan? Betul. Dia kayak ada bisikan-bisikan. Betul. Padahal karena dia lelah gitu. Betul. Terus ada faktor goibia kan? Nah ini saya menariknya. Tadi saya mau nanya ini tapi takut salah. Karena kamu udah mancing goibia. Ini faktor goibia itu benar bisa ada? Bisa. Sihir. Betul. Sihir. Betul. Oh saya tuh tadi tergila-gila tuh sama wanita. Betul. Nolak tuh. Betul. Saya kirim sihir dia yang jadi gila. Betul. Bisa itu. Bisa. Itu seperti apa? Ini baik dikirim, ada yang bilang ada yang bilang jangan sampai main kayak gitulah, aduh masya Allah itu parah betul itu bilang dalil. Jadi ada yang dikirim atau ada yang dia lemah, ada lewat. Oh ini lemah nih, gak ganggu sama Saiton. Sama iblis. Sama yang jin ya. Karena memang kan unsurnya beda materinya antara yang goib dengan kita nih. Ketika orang sering kemasukan, unsur fisiknya pun, sarafnya dan lain-lain ada kerusakan. Karena ada tubrukan ada suatu material zat yang berbeda. Dua energi yang berbeda. Betul. Itu bisa rusak ke unsur fisiknya itu. Jadi ketika sakit fisik dia lama, itu jadi jiwanya lemah, maka nggak dikirim atau dia hanya lewat ini asik nih candain, bisa jadi gitu. Termasuk epilepsi itu, sarana epilepsi itu salah satunya diruqyah. Ya, epilepsi itu salah satu dari dia. Terus secara sederhananya itu, yaitu karena ada dua zat, itu dia akan merusak. Ini menarik. Nanti kita simpulkan ya, ini menarik. Jadi secara goib pun bisa mengganggu. Bisa. Nanti kita harus kuat ya menghadapi kegoiban, baik itu dari yang lewat tadi jin, golongan jin, setan, atau kiriman orang bisa ya. Bisa. Nah kiriman orang ini gimana nih? Orang ini bisa nyuruh jin atau gimana? Sepengetahuan apa? Dia timbal balik. Dia transaksi dengan jin. Lu jual gue beli gitu. Betul. Enak aja lu nyuruh. Bayar dulu. Gue dapat apa dari lu? Baru saya akan kerjakan. Apa yang dia jadi budak setan. Nah sebenarnya tuh dia yang jadi budaknya. Nah ini kan kita kan nggak bisa kan berinteraksi dengan alam mereka. Bisa. Bisa ya? Bisa.
orang tertentu. Iya, dia orang tertentu, dia melakukan ritual tertentu. Oh, melakukan ritual. Ritual. Ada yang putih, ada yang hitam. Jinnya, Ya, orangnya, orang. ilmunya berarti. Ada ilmu putih, ilmu hitam. Iya, ritualnya tuh teknis ritualnya tuh ada yang putih. Kalau putih itu misalkan ada baca sekitar. Kirain di alam jin itu tidak rahasia kan? Oke Kang, kita simpulkan ya. Jadi ODGJ ini sangat dipengaruhi oleh faktor internalnya dulu, landasan batinnya. Sehebat apapun juga masalah yang Pak, kalau landasan batin kuat, dia tetap akan bertahan. Nah, berarti teman-teman dalam kesempatan ini mudah-mudahan ada apa ya? Ada ibrah lah, ada pelajaran yang bisa diambil. Mari kita kuatkan sisi rohani kita. Sisi rohani, sisi gimana caranya, yaitu dengan bersyukur. Pengen kawasin ninja belum dapat, ya alhamdulillah lah, motor Mio juga. Pengen mobil ini, alhamdulillah. Jadi kita harus selalu mengkomparasikan jalan ke atas. Kalau kita membandingkan ke atas, tidak akan pernah bersyukur. Lalu korek-korek lah, masih banyak nikmat yang lain. Masih banyak nikmat yang lain. Yang sudah dia dapatkan. Iya, kayak kata itu Cen-Cen punya istri 4 itu sunnah. Kata dia tuh, tapi masih ada sunnah yang lain. Apa? Iya, banyak sunnah yang lain. Iya. Makanya dia tidak berani. Gitu. Karena masih ada sunnah yang lain. Jadi kita selalu mencari anugerah yang begitu besarnya dikasih kita, sehingga kita selalu bersyukur. Maka ada nasihat salah satu guru saya tuh, ya rutinlah jalan-jalan ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk kamu nih ada tumbuh rasa syukur. Ada orang yang di UGD ngap-ngapan, bukan parkir, parkir. Bukan. Oke Kang, kalau gitu Kang, mudah-mudahan kita selalu dilindungi. Mudah-mudahan kita mempunyai kekuatan rohani yang kuat. Mudah-mudahan kita bagian dari manusia-manusia yang bersyukur. Amin. Mudah-mudahan kawan-kawan siapa juga yang sakit disehatkan, ya, termasuk yang ODGJ. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk jalan-jalan tamasya ke rumah sakit. Dijamin pulang. Tapi jangan jalan-jalan terlalu banyak. Kayak ODGJ nanti jalan-jalan. Iya betul. Ya. Boleh. Oke Kang, kita nanti bahas lagi yang lebih lanjut ya. Insyaallah. Mungkin saat ini seperti itu.